Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widyasri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dalam lingkungan logistik. Kita masuk pada pendahuluan, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah aspek penting dalam dunia kerja, termasuk di lingkungan logistik. Nah, lingkungan kerja logistik melibatkan berbagai aktivitas seperti penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi barang yang dapat menimbulkan risiko bagi pekerja. Nah, oleh karena itu, penerapan K3 menjadi krusial untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan kelancaran operasional perusahaan. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu definisi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Nah, K3 merupakan upaya untuk melindungi pekerja dari risiko kesehatan dan keselamatan yang dapat terjadi di tempat kerja. Nah, hal ini mencangkup pencegahan cedera fisik, penyakit akibat kerja, serta peningkatan kualitas lingkungan kerja. Atau definisinya yaitu kesehatan dan keselamatan kerja K3 adalah sebuah disiplin ilmu dan praktik yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari bahaya yang mungkin timbul di tempat kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun fisikososial. Nah, K3 ini meliputi serangkaian kebijakan, prosedur, dan tindakan yang dirancang untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Pembahasan kedua yaitu tantangan kesehatan dan keselamatan kerja di sektor logistik. Nah, sektor logistik memainkan peran penting dalam rantai pasokan global, tetapi pekerja di sektor ini menghadapi berbagai tantangan terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, tantangan ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa faktor utama, yaitu fisik, ergonomis, kimia, dan fisikososial. Nah, kita masuk pada yang pertama, ada faktor fisik. Nah, aktivitas di gudang dan pusat distribusi meliputi berbagai tugas yang memerlukan tenaga fisik yang besar dan penggunaan peralatan berat yang dapat meningkatkan risiko cedera. Nah, beberapa tantangan utamanya, yang pertama ada pengangkatan barang berat. Nah, pekerja sering kali harus mengangkat dan memindahkan barang yang berat yang dapat menyebabkan cedera pada punggung, otot, dan sendi. Nah, teknik pengangkatan yang buruk atau beban yang terlalu berat memperbesar risiko cedera. Selanjutnya ada penggunaan alat berat. Nah, penggunaan forklift, pallet jack, dan peralatan mekanis lainnya dapat menyebabkan kecelakaan jika tidak dioperasikan dengan benar. Nah, kecelakaan dapat terjadi akibat kurangnya pelatihan, kelalaian, atau kondisi peralatan yang tidak layak. Selanjutnya ada operasi mesin. Nah, operasi mesin ini digunakan di gudang dan pusat distribusi bisa berbahaya jika tidak dilengkapi dan pengamanan yang memadai. Cedera serius seperti amputasi atau luka parah dapat terjadi akibat kontak dengan bagian mesin yang bergerak. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu faktor ergonomis. Nah, pekerja di sektor logistik seringkali melibatkan gerakan berulang dan postur tubuh yang tidak ergonomis yang dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal. Nah, beberapa masalah ergonomis meliputi yang pertama ada pekerjaan berulang. Nah, tugas-tugas seperti pemindahan barang, pengepakan, dan penataan ulang stok seringkali dilakukan berulang kali yang dapat menyebabkan kelelahan
otot dan sendi, serta meningkatkan risiko cedera berulang kali seperti tendinitis atau carpal tunnel syndrome. Yang kedua ada postur tubuh tidak ergonomis. Nah, pekerja yang mengharuskan pekerja untuk membungkuk, mengangkat atau mencapai barang dalam posisi yang tidak alami dapat menyebabkan nyeri punggung, cedera otot, dan masalah kesehatan jangka panjang lainnya. Yang ketiga ada faktor kimia. Nah, di sektor logistik khususnya dalam penyimpanan dan distribusi bahan kimia, pekerja berisiko terkena paparan bahan kimia berbahaya. Nah, tantangan utamanya yaitu paparan bahan kimia berbahaya. Yang pekerja dapat terpapar bahan kimia berbahaya melalui inhalasi, kontak fisik, atau tertelan. Nah, paparan ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari iritasi kulit hingga gangguan pernapasan dan keracunan. Yang selanjutnya ada penanganan dan penyimpanan bahan kimia. Nah, kesalahan dalam penanganan dan penyimpanan bahan kimia dapat menyebabkan tumpahan, kebocoran, dan kontaminasi. Nah, penanganan yang tidak benar juga dapat meningkatkan risiko kebakaran dan ledakan. Yang selanjutnya yaitu penggunaan alat pelindung diri atau APD. Nah, kurangnya kesadaran atau ketidakpatuhan terhadap penggunaan APD yang tepat seperti sarung tangan, masker, dan pelindung mata dapat meningkatkan risiko paparan bahan kimia berbahaya. Dan keempat ada faktor fisikososial. Nah, faktor fisikososial berkaitan dengan aspek mental dan emosional dari pekerjaan yang juga memainkan peran penting dalam kesehatan dan keselamatan kerja di sektor logistik. Nah, tantangan utamanya yaitu tekanan kerja. Nah, pekerja di sektor logistik seringkali menghadapi tekanan tinggi untuk memenuhi target produksi dan tenggat waktu yang ketat. Nah, yang selanjutnya ada beban yang kerja yang tinggi. Nah, volume kerja yang besar terutama selama puncak musim seperti liburan atau promosi dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental serta meningkatkan risiko kesalahan dan kecelakaan. Selanjutnya ada jam kerja yang panjang. Nah, pekerja seringkali harus bekerja dalam shift panjang dan jam kerja yang tidak teratur dapat mengganggu pola tidur dan keseimbangan hidup kerja serta meningkatkan risiko masalah kesehatan seperti kelelahan dan gangguan tidur. Yang terakhir ada kurangnya dukungan sosial. Nah, lingkungan kerja yang kurang mendukung baik dari segi hubungan antar rekan kerja maupun dukungan dari manajemen dapat memperburuk stres dan menyebabkan penurunan kesejahteraan mental. Selanjutnya yaitu strategi penerapan K3 di lingkungan logistik. Yang pertama ada pelatihan dan edukasi. Nah, memberikan pelatihan K3 secara berkala kepada pekerja untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam mengidentifikasi dan mengatasi resiko di tempat kerja. Yang kedua ada penilaian risiko. Nah, melalui penilaian risiko secara berkala untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Yang ketiga ada penggunaan alat pelindung diri atau APD. Nah, mewajibkan pengguna APD seperti helm, sarung tangan, sepatu pelindung, dan masker sesuai dengan jenis pekerja yang dilakukan. Yang keempat ada pengaturan lingkungan kerja. Nah, mengatur tata letak di gudang dan area kerja agar lebih aman dan ergonomis serta memastikan penerangan dan ventilasi yang memadai. Yang kelima ada manajemen kesehatan. Nah, menyediakan fasilitas kesehatan di tempat kerja dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk memantau kondisi kesehatan pekerja. Kita masuk pada pembahasan terakhir yaitu studi kasus, yaitu implementasi K3 di perusahaan logistik XYZ. Nah, perusahaan logistik XYZ telah menerapkan program K3 yang komprehensif dengan hasil yang signifikan. Nah, program ini meliputi pelatihan rutin,
penilaian risiko bulanan, penggunaan APD yang ketat, serta fasilitas kesehatan yang memadai. Nah, hasilnya perusahaan berhasil mengurangi angka kecelakaan kerja sebesar 30% dalam 2 tahun terakhir. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan dari materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.